Hari ini cuaca cukup cerah, mengiringi langkah kaki saya yang memang tidak bergerak cepat. Jalan kecil dengan rumah-rumah di kanan kiri jalan sangat beragam ketika saya melewati. Walaupun tak ada kicauan burung, setidak-tidaknya sinar matahari masih setia memberikan energi pagi. Apalagi di jalan kecil juga tidak banyak kendaraan bermotor yang lewat dengan raungannya. Cukup lama saya berjalan, kering di tenggorokan, memaksa mencari seteguk air dan membasahinya. Di antara rumah-rumah, sebuah toko kecil memanggil, mengajak untuk menghampiri. Tak beberapa lama, saat air mulai membasahi bibir, 3 orang ibu datang untuk berbelanja dan berdiri tepat di sebelah saya. Entah mengapa, saya pun memperhatikan mereka. Salah. Kali nopo mak? Gede 1/2 kilo. Bud, handbody setunggal. Lagi belanja apa, Ibu? Mau beli kopi? Kopinya bijian kok nggak langsung jadi? Buat sendiri, goreng sendiri. Oh, goreng sendiri. Iya. Gorengnya di mana? Di rumah. Di rumah. Itu Iya, di handbody-nya mawon. buat apa? Oh, buat pijet. Oh, mijet juga. Iya, Apres boleh ikut ya, Bu ya, di rumah? boleh. Ikut ya bentar lagi, Bu ya. Iya, iya. Bantuin Ibu ya. Iya. Tiap hari Ibu yang nganterin siapa, Bu? Cucu saya Oh, di rumah Ya. semua. Anaknya Ibu berapa? 5. 5. Iya. Semuanya udah kerja? Enggak, yang 2 enggak, yang 3 kerja. 3 kerja. Biasanya Ibu dibantu Iya. sama anak-anaknya. Iya. Di rumah sama siapa? Sama ini mantu saya. Oh, sama menantunya. Iya. Semuanya di rumahnya Ibu. Iya, Suaminya Ibu enggak ada, sudah meninggal. sudah meninggal. Namanya Bu Sumiati. Orang-orang biasa memanggilnya Maksum. Di usianya kini melakukan pekerjaan sebagai pembuat kopi bubuk. Pekerjaan ini dilakukan sudah cukup lama. Berawal ketika kedua matanya mulai merasakan sakit, hingga Maksum tidak dapat melihat lagi. Ketika itu, Maksum bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik rokok. Ketika itu pula, pekerjaan tersebut tak dapat dilanjutkan lagi. Hingga kini, Maksum hanya berada di rumah. Saat keluar pun harus dituntun tetangga atau keluarganya. Terus ini mau langsung bikin kopi, Bu? Iya, mau goreng. Mau goreng kopi? Iya. Terus habis digoreng, Ya, ditumbuk. 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 Iya, nanti terus sudah ada tumbukan dikasih di tempat plastik. Oh, diplastikin. Ya, Terus ada dijual. Ya, tangga-tangga ya Dijual. 5.000, ya 3.000. Kalau ada yang beli. Nggak di pasar? Enggak. Nggak ke pasar? Enggak, yang beli Hmm. kesini satu Pada minggu kesini. ada. Oh iya. Terus sekarang mau langsung. Beli bubukan Maksum gitu. Oh, tanya-tanya dulu gitu. Iya, Yaudah sekarang langsung bikin. Iya. Di mana, Bu, bikinnya? Ya, di situ dapur. Di dapur. Iya. Sekarang ya, Bu ya. Iya. Agnes bantuin ya. Iya. Ibu Sumiati Sekarang umurnya berapa? 54. 54. Ya. Pekerjaan goreng kopi. Sudah lama. Kapan? 30 sudah ada, 30 tahun. Terus digoreng nih. Iya. Ini Bu Agnes yang goreng.
Seperti inilah Maksum mengawali aktivitasnya. Pekerjaan sebagai pembuat kopi bubuk telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir. Tetapi tidak setiap hari Maksum membuat kopi bubuk. Seringkali modal untuk membeli biji kopi habis untuk kebutuhan lain. Hasil yang didapat dari membuat kopi bubuk pun tidak seberapa. Biasanya dalam seminggu hanya 2 atau 3 kali saja Maksum membuat kopi. Jika sudah begitu, Maksum terpaksa harus mencari pekerjaan lain yang mampu dikerjakannya. Karena dengan kekurangannya, Maksum tak dapat berbuat banyak. Untunglah, beberapa tetangga sering membantu, walaupun dengan hal-hal kecil. Gigi pasin. Sini mbak, aku yang pasin. Belum kah? Meskipun hanya sebagai pembuat kopi bubuk, keluhan-keluhan tak pernah terdengar. Maksum terus melakukan pekerjaan dengan semangat dan kesabaran. Terkadang, Maksum berhenti sejenak untuk sekedar menghapus peluh. Selanjutnya, hanya asap dari tungku sederhana yang menutupi wajahnya. 1 minggu 2 kali. Belinya beli. Iya, beli. Belinya Kadang-kadang ya kalau hari Minggu ada yang ngantar ke sini. Kalau emak punya uang ya beli, kalau enggak punya uang ya pinjem. Dengan cekatan, kedua tangan Maksum menggoreng sekumpulan biji kopi dalam satu wadah. Walaupun sudah tidak mampu melihat, tampak sekali Maksum akrab dengan lingkungan sekelilingnya. Bahkan, untuk menggoreng biji kopi biasa dilakukan sendirian. Semua kendala yang dihadapi tak membuat semangat Maksum luntur. Kendala yang dihadapi adalah wewangian, seperti harumnya kopi bubuk. Asap dari kayu yang terbakar api terus saja menyelimuti tubuh Maksum. Biji-biji kopi mulai menghitam. Panas sudah tidak dirasakannya lagi. Selama 1 jam, Maksum berada di depan tungku dengan tangan yang tak berhenti mengaduk. Hingga saatnya biji-biji kopi menjadi hitam dan siap untuk diangkat. Sudah, diangkat. Ya, diangkat. Ini anak minggir. Aduh, ya bu. Aduh, Aduh, panas. enggak bu, enggak. Panas. Enggak apa-apa. Aduh, asapnya bu. Ya, Taruh mana nih bu? ya, Bawa kemana? ya. Ya 5.000. Kalau jual kayunya 2.000, belinya kopi 13, dapatnya 20. Kalau dapat uang 20, saya belikan beras buat makan. Mas, bu. Oh, ini lumpangnya. Ya, Aduh, panas tuh bu aduh ya. anak, kena asap. Enggak apa-apa bu. Tuangin jadi lumpangnya. Udah, Tarik sini. pakai apa? Ini bu, Ya, pakai pakai tunggunya. Ini bu. Apa nih diambil? ya. Tidak banyak yang bisa dilakukan Maksum dengan keterbatasannya. Tidak seperti dahulu, sewaktu masih muda, beberapa aktivitas biasa dilakukan. Kini hanya dengan meraba, Maksum melakukan aktivitas. Tak ada tongkat ataupun alat penuntun lainnya. Jangankan untuk membeli tongkat, untuk kebutuhan sehari-hari saja masih menjadi tanda tanya bagi Maksum. Ya 2, ya 1. Kalau 1 minggu terkadang belas ndak ada. Iya,
ya bikin kopi itu. Kalau hari Minggu pokoknya bikin kopi. Saat terdiam, masa lalu sering menghampiri. Masa di mana dunia masih bisa dilihatnya. Masa di mana dapat bergerak dengan bebas, tidak hanya meraba dalam gelap. Juga masa di mana menunggu sang suami pulang dengan peluh dan senyuman. Tetapi Maksum tak pernah larut. Kini, anak-anaknya lah yang membuat dapat tersenyum. Dan terus bersemangat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun hanya dalam kegelapan. Saya kemana-mana, kalau jauh ya minta antar, kalau sekitarnya rumah ya jalan sendiri saya. Sudah apal saben hari-hari itu. Ini Bu, Agnes bisa Bu? Oh bisa? Bisa. Kurang mantap. Oh kurang mantap. Iya. Lagi. Ya. Ya Bu, tangannya sampai sakit nih Bu. Aduh sakit, jangan. Enggak Ibu, jangan bantu, capek. jangan bantu. Enggak capek kok. Ibu sudah biasa. Udah biasa. Ya dari orang desa. Siapa dulu Bu awalnya yang ini numbuk kopi? Ya ibu sendiri. Dulu siapa? Yang pertama? Yang pertama bebek. Bebeknya Bebek. sudah meninggal. Oh, terus Ibu nih yang Ya, numbuk. yang teruskan. Meneruskan. Mari, nanti capek. Menantu-menantunya nggak diajarin Bu? Enggak, masih baru. Saya enggak berani ngajari, masih baru. Oh iya, kalau Ibu mantep gini ya. Iya. Masih saya sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan. Rumahnya pandan. Terus bawa ke sini. Jatuh. Lama Bu biasanya sampai halus gitu ya? Iya. Habis itu diplastikin kita. Sini Bu, aku coba lagi. Gak apa-apa, minggir Bu tangannya Bu. Iya. Nih, bisa Bu. Iya. Agak lembut kan? Jangan diperkas. Nanti tangannya lengket. Oh ya, beres. Ini jatuh Bu. Oh, jatuh satu saya denda. Oh gitu. Jatuh satu saya denda. Halus Bu, Mari tangannya. kalau Sampai halus nih. Langsung dicampur Bu sama yang Iya, tadi? iya. Iya. Sudah. Terus kita plastikin. Nah, plastiknya Bu. Siap. hitam enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, saya mak minta satu. 1. Jadi 4. Nah. Berapa Mak? Ya, pas masukin juga ya. Hitam kamu. Nggak apa-apa. 5 Oh, gini di- loh. 5 gini, 5 jumput. Oh, 5 jumput. 2. Iya. Enggak sama jumputnya. Maaf loh, hitam loh. Nggak apa-apa. Iya. 3. Di semua ini semua? Iya semua. Oh, semua. Pokoknya jadi 4. Belinya 13. Buat kayu Terus? 2.000. Jualnya? Ini kalau dapat uang 20. Jualnya satu berapa? 5.000. 5.000. Iya. Jadinya 20. Iya. Tadi belinya 13. Iya, kayunya Kayunya 2.000. 2.015. Iya, dapatnya 5.000. 20. Dapat 5. Untungnya 5.000 Iya. aja. Jadi gitu Bu ya cara bikin kopinya ya. Iya. Panas-panas, Ibu numbuk Iya. sendiri. Iya. Goreng sendiri, gorengnya 1 jam sendiri Bu ya. Ya kalau belum matang ya tambah lagi. Kalau apinya Gitu, mati, apinya kecil. ngurup gitu, nggak bisa lancar
Saya itu 1 jam nggak bisa. Panas-panas. Iya. Capek ya Bu ya numbuk-numbuk Iya, ya sendiri. capek. Tapi bagian maksum nggak capek. Kanggo kehidupan sehari-hari. Buat kebutuhan sehari-hari ya Bu Iya. ya. Terus ini ntar dijual ya Bu ya? Iya, nanti ada yang beli di sini. Maksum ada bubuan, ada berapa? 5.000. Satunya 5.000. Beli 1. Oh iya, terima kasih. Biasanya setelah kopi bubuk masuk dalam plastik, Minggu 2 kali. beberapa tetangga langsung membeli kopi bubuk Maksum. Bahkan pada saat ditumbuk, mereka telah mengetahui aktivitas yang dilakukan Maksum. Satu aja nggak Tidak mahal harga kopi bubuk yang dijual, hanya beberapa ribu rupiah saja. Walaupun membuatnya memakan waktu beberapa jam. dibeli lagi. Iya. Anak-anak sudah apa itu? Anu kuli batu, sudah punya apa? Istri. Ndak tamtu ngasih imak gitu. Biasanya selain bikin kopi apa kegiatannya Ibu? Ibu ya masak, ya Masak. kalau ada yang membutuhkan ya mijet. Mijet. Gitu, Kalau ya. sekarang ini ada yang itu yang mau dipijat orangnya. Ya belum ada. Janjian biasanya ya. Iya. Oh gitu. Kesini ya orangnya Bu ya. Iya. Mbak mau dipijat. Boleh Bu, mau Iya. dicoba ya? Iya. Boleh nih. Iya. Ntar, ayo Bu. Waalaikumsalam. Maksud, Dalam sampean pijet aku iso. bisa. Mak, ada yang mau pijat, Mak? Iki sik ana wong pijat sih an. Enggak apa-apa, ayo. Ini ya. Tak tunggu. Enggak apa-apa, Mak. Sudah dipijat aja. Pijat di sini. Ya. Pekerjaan lain yang biasa dilakukan adalah memijat tetangga yang datang. Dari hasil memijat, setidak-tidaknya dapat sedikit membantu untuk kebutuhan sehari-hari. Walaupun hasilnya juga tidak banyak, karena Maksum tak pernah menentukan imbalan dari hasil kerjanya. Pekerjaan memijat dilakukan sewaktu-waktu saja, ketika ada orang yang membutuhkan tenaganya. Seringkali dalam satu hari, tak satu pun ada yang datang untuk memijat. Maksum, Dalam. udah saya sudah Udah. enteng. Iya. Saya makasih Enak, Bu, ya. Sama-sama. Sehat-sehat, Bu. Cuman uang sedikit diterima ya. Iya. Saya minta maaf. Iya. Makasih. Ya. Suwun ya Mak Suwun. Makasih, Bu. Matur nuwun. Pamit. Nggih, Matur mohon. nuwun. Waalaikumsalam. Lumayan ya dapat duit Bu ya. Iya. Ada yang pijat, tadi Iya. beli kopi 2. Iya. Lantas ada orang Maksum di omah, ono telapo. Ayo melok nang omahku. Anu aku pijet ono. Oh iya, sik ya, enten ono aku tak adus. Saya bilang gitu. Terus ada dikasih 20. Wes enggak tak cuci duit, wes tak cuci beras, tak gitu ke beras, gula. Di rumah kecil dan sangat sederhana ini, Maksum terus berharap dengan pekerjaannya. Walaupun hanya sedikit penghasilan diperoleh, bagi Maksum, pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada dan dilakukan dengan kesabaran juga semangat. Karena kopi bubuk akan terus dibuatnya. Orang-orang di sekitar pun masih memerlukan keahlian memijat dan sentuhan tangan Maksum. Kepinginnya ibu hidup tentram, punya apa itu mangan ndak kelantar, saben hari punya. Terus ibu kepingin rumahnya baik, kepingin ibu punya itu air sendiri. Ibu, ini ada bingkisan dari pemirsa Dana TV. Iya. Semoga bisa bantu Ibu. Iya. Ini
bantu kehidupan sehari-hari Ibu. Iya, saya terima buat kebutuhannya. kasih. Iya. Maaf Agnes ngerepotin Iya, dari tadi. iya. Boleh Kalau bantu Ibu Iya. dari Kalau tadi. Ibu ada kesalahan ya minta maaf. Iya, sama sama-sama. anak. Iya. Tadi Agnes Saya sudah terima bantu. Makasih ya Bu ya. Iya. Tadi udah nemenin Ibu dari beli kopi, Iya. dari gorengnya, Iya, numbuknya iya, sambil iya, jualan, iya. sambil mijetin. Ibu udah pijetin Sama-sama, Agnes. iya. Makasih ya Ibu ya. Iya, sama-sama. Ibu yang tabah ya Bu ya. Iya, Ibu yang amin, kuat, jangan amin. mengeluh ya Bu ya. Iya, Pasti iya. semuanya ada Amin. jalannya sendiri. Amin. Setiap orang punya jalan sendiri. Iya. Dan yakin ini yang terbaik buat Ibu. Iya. Ya, Ibu nggak boleh mengeluh. Enggak. Tetap semangat ya Bu ya. Saya Jalannya terima sendiri. kasih ya nak ya. Iya Bu. Kamu kasih iya. Ibu diterima ya Bu Iya, ya. iya. Ibu jangan mengeluh ya Bu Ya, ya. enggak. Ini buat Ibu Iya, ya. saya terima kasih ya nak ya. Iya. Ibu sehat-sehat ya Bu Iya, ya. iya. Amin. Ibu jangan sakit-sakit. Ya, amin. Nanti kapan-kapan aku main sini Iya, lagi ya. sungguhan ya nak ya. Iya. Iya. Terus ini juga ada Bu dari pemirsa Dharma TV, sedikit uang buat Ibu. Iya, terima kasih ya nak. Buat ya. beli kopi. Iya, iya. Buat bayar utangnya Ibu ya. Iya, iya. Biar nggak Terima punya kasih ya utang. nak ya. Iya. Ya. Nanti kapan-kapan aku Iya. main ke sini ya kalau Iya, ada sempat iya, ya. iya. Nggak apa-apa main ke sini ya. Iya, enggak apa-apa. Iya. Aku pulang dulu Bu ya. Iya, iya, terima kasih ya nak ya. Udah Bu ya, aku Iya. pulang dulu Bu ya. Terima Nanti kasih, kapan-kapan Nak. sini lagi Ya, ya Bu ya. ya, ya. Salam ya buat keluarga Ya, Bu ya. amin, amin, amin. Ya Bu ya. Ya, Makasih ya. ya Bu ya. Terima kasih. Ya Bu. Kisah ini adalah salah satu kisah nyata dan masih banyak kita jumpai di sekitar kita yang beragam. Di dekat kita, bahkan sangat dekat dengan kita. Kisah sebuah keluarga sederhana dengan keterbatasannya. Keluarga kecil yang terus berjuang dengan semangat, kesabaran, juga senyum mereka. Sebuah kisah yang menanti kepedulian kita. Sebuah kisah dari wanita tunadaksa, pembuat kopi bubuk.